Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du, ma'asyar muslimin rahimakumullah, jamaah masjid al-aziyadah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kehadirat Allah yang mana dengan rahmat hidayah serta taufiknya kita masih digerakkan hati kita untuk berkumpul di Masjid ini guna menuntut ilmu. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan agar kita semua, keluarga kita dan semua yang kita cintai bisa berkumpul kembali di yaumil mahsyar di bawah naungan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, kita membaca surat Al-Fatihah ketika khususkan untuk marang kitab Syekh Ibnu Rajab Al-Hanbali summa Al-Fatihah ila wa isabi hadam kama sayyidi Muhammad Muhammad wa alihi wa sahbihi usul al-furid. Allah yaghfir lahu wa yaj'alna min kasamahan narabat fi dunya wal akhirah. Syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairu maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'arrif rahimahullah wa nafa'ana bi barakatihi ulumi fi darin amin. Wa bi syarri sadri sirri amri wa haladan lisani wa qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalamu Muhammadin wa alihi wa ashabihi. Halaman 202 paling atas. Ya. Ini ada tulisannya sebenarnya. Ya. Wa qad ruwiya an Ibnu Sarir fi rajuli yubda minariba. Ini kayaknya ya di dalam urusan, tapi ini beda pendapat ya. Apa-apa kita namanya kita ngaji, kita bahas. Ya, di dalam urusan membayar utang dengan riba. Ya, dibayar bukan yubdoh, dibayar utang kita dengan duit riba. Qala la ba'sa bih. Ya, Musirin mengatakan enggak apa-apa. Wa ani rajuli yubdo minal qamar, dan juga seorang laki-laki yang dibayar utangnya dengan duit judi. Qala la ba'sa bih. Kata beliau enggak apa-apa. Kharajah halal bi isnadi sahih. Ya, kharajahu al-Khalal berkata, Khalal mengeluarkan hadis ini dan dengan sanad yang sahih, katanya begitu. Baru ya Anil Hasan khilafah hadza. Dari Al Hasan mengatakan berbeda pendapat tentang hal ini. Wa annahu qala, beliau mengatakan inna hadhil mukasiba qad fasadat. Ini suatu penghasilan yang sesungguhnya rusak. Kayak orangnya penghasilannya rusak kan, maksudnya haram itu. Fakhudhu minha sibahal mutar. Lalu ambillah bayaran utang itu dari orang yang duitnya riba atau judi, tetapi ambil dengan setengah kepaksa begitu. Walaupun tadi udah lewat sebelumnya boleh-boleh aja. Ya, kita nerima duit orang yang ngutang sama kita, dia bayar utang pakai duit riba, karena haram, duit judi haram. Tadi riwayatnya dikatakan isnadnya sahih, boleh. Tetapi menurut Al Hasan Al Basri, beliau mengatakan ya kalau bisa ngambilnya kepaksa. Maksudnya ya kalau bisa jangan. Wa al marwi an Ibnu Mas'udin, dan berlawanan pendapat dari Al-Marwi an Ibnu Abbas, beliau dapat dari Ibnu Mas'ud din wa Salman, dari Salman Al-Farisi. Ma'ruya an Abi Bakar As-Siddiq, yang diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq anahu akala ta'aman, beliau Abu Bakar Siddiq pernah makan suatu makanan, summa akhbaro anahu minal haram, lalu dia dikasih tahu bahwa makanannya itu haram. Pastaqahu, dia muntahin. Gitu. Iya. Ini sebenarnya waro. Ya, berusaha untuk tidak memakan yang haram. Walaupun tadi ada pendapat yang mengatakan boleh kalau kita nerimanya aja. Tapi bagi orang yang waro, berusaha menjauhi dari pemberian yang haram. Itu yang paling bawah lagi, wa kullu halin wa bi kulli halin. Ya, paling bawah. Dan dari semua keadaan tadi yang dibahas di atas, fal umuru al mustabihatu, segala perkara-perkara yang subhat alati
la yatabayyanu annaha halalun wala haramun likasir minan nas. Bahwa sesungguhnya alati yatabayyanu, yang mana tidak jelas bahwa sesungguhnya hal yang subhat ini, perkara-perkara ini tidak jelas halal dan haramnya bagi sebagian besar manusia. Ya. Kama akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang dikabarkan Nabi kita Muhammad, qad yatabayyanu li ba'din nasi annaha halalun aw haramun lima indahu min zalika min mazidi ilmin. Ya. Dari hadis Nabi tentang masalah al halal bayyinun wa haramun bayyinun wa bainahuma, ya, mustabihatun, yang diantara halal dan haram ini yang subhat, yang banyak manusia yang nggak tahu. Berarti maksudnya ada yang tahu, gitu. Ya, wa qad tabayyana li ba'din nasi annaha halalun aw haramun, dan sesungguhnya telah jelas bagi sebagian manusia bahwa sesungguhnya itu halal atau itu haram. Jadi yang dibilang subhat itu kemarin lagi kembali karena keilmuan. Berarti Nabi ngomongnya sebenarnya jelas halal dan haramnya, tetapi sebagian besar manusia banyak yang nggak tahu. Akhirnya ada babnya namanya subhat, gitu. Jadi sebenarnya bagi orang-orang yang berilmu tidak ada subhat, kan gitu. Ya. Dan Nabi kenapa ngomong ada yang subhat? Karena sebagian besar, justru sebagian besar manusia nggak paham hukumnya. Berarti ada sebagian kecil yang paham, gitu. Wa kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam yadullu ala anna hadhil mustabihat minan nas ma ya'lamuha. Dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan atas sesungguhnya masalah subhat ini dari manusia ma ya'lamuha, ada yang tahu. Ya. Jadi maksudnya Nabi, ngomongan Nabi ini bukti bahwa ada yang tahu, karena ngomongnya begini Nabi, sebagian besar manusia nggak tahu, berarti ada yang tahu, gitu. Wa katsirun minhum la ya'lamuha, ya. Tapi bagian besar nggak tahu, gitu. Bukan berarti ada halal, ada haram, ada subhat, nggak begitu. Sebenarnya cuma ada halal dan haram. Tetapi ada sebagian besar manusia nggak paham halal haram, gitu. Subhat namanya. Tetapi berarti ada yang tahu. Yang tahu ini berarti cuma pakai al halal bayyinun, al haramun bayyinun, gitu. Halal jelas, haram jelas, gitu. Tetapi sebagian kecil ternyata. Padahal fi man la ya'lamuha nau'ani, maka masuklah ke dalam dua hal bagi orang yang nggak tahu ini. Ada dua kelompok. Dua kelompok yang dikatakan bagian besar manusia nggak paham, makanya disubhat. Siapa dua kelompok ini? Pertama ahaduhuma, salah satu dari keduanya adalah man yatawaqqaf fiha, orang yang menilai itu dengan penilaian yang berhenti atau menggantung. Jadi dia nggak berani ngebahas atau menelusuri, nyari dasarnya, dia nggak ngerti. Udah, saya nggak ngerti ini hukumnya halal apa haram, lalu jadilah subhat. Listibahiha alai, karena barang itu samar bagi dia dan dia nggak cari dasarnya. Akhirnya udahlah, dia meyakini ini subhat, udah nggak dikotak-atik lagi, udah subhat. Karena apa? Saya nggak tahu hukumnya, begitu doang. Ya, yang begini biasanya yang aman maksudnya. Ya, wadalla kalamuhu, dan merujuk perkataan ini, kalamuhunya Nabi Muhammad, dan merujuk kepada perkataan Nabi Muhammad ala anna ghayra haula'i ya'lamuha, bahwa selain orang-orang ini tahu. Maksudnya dia diam dengan hukum ini karena dia nggak ngerti ini halal apa halal, dia nggak cari tahu untuk halal apa haramnya. Ya, dia termasuk orang yang mengatakan kasus ini subhat, gitu. Tetapi menunjukkan dari hadisnya bahwa berarti ada yang tahu, gitu. Karena dia nggak mau nyari tahu lagi, dia nggak mau cari tahu kebenaran hukumnya ini halal apa haram. Pokoknya udah, saya nggak tahu hukumnya, udah jadi subhat aja lah, gitu. Tetapi kalau yang mencari tahu berarti nggak akan jadi subhat, gitu. Ya. Umuradu anahu ya'lamuha alam mahiya alaihi fi nafsil amri min tahlili aw tahrimin. Ya, yang dimaksud adalah bahwa sesungguhnya yang mengetahui hukum itu atas dasar asli barangnya itu halal atau haram. Ada yang tahu, gitu, jelas. Tetapi ada kelompok yang
berhenti, tidak mau mencari tahu. Akhirnya dia mengatakan subhat, udah ditinggalin aja. Wa hadza min azhuri adillati ala annal musibah indallahi min masailil halal wal haram wa mustalil mutarifi fiha wahidun indallahi. Ya, azza wa jalla, pokoknya begitu dah. Ya, bahwa dari dan ini semua jelas dasarnya atau rujukannya ala anna yang benar itu ada di sisi Allah tentang masalah halal dan haram. Yang masalah mustabihat itu, yang ragu itu perbedaan pendapat aja. Kalau yang nggak beda pendapat, yang paham gitu ya akan mengatakan jelas. Itu mana itu hilang itu? Wa ghairu laisa bi alimi biha bi makna annahu ghairu musibin li hukmillahi fiha bi nafsil amr. Ya. Pokoknya yang kedua ini adalah, nah ini wa in kana ya'taqidu biha i'tiqadan yastanidu bihi ila subhatin yazunnuha dalilan wa yakunu ma'juran ala ijtihadihi. Ya, wa in kana ya'taqidu, jikalau dia ada orang ini meyakini, beriktikad, menghukumi dengan suatu barang itu i'tiqadan, yang mana dia yakin dengan keilmuannya, yastanidu pihi, dia menyandarkan di dalam hukum barang ini ila subhatin yazunu anna ajanuha dalilan. Ya, tentang masalah yang samar ini dia punya dalil, padahal dalilnya ini salah, tetapi dia meyakini dalilnya itu. Ya, dalil ini menunjukkan barang ini halal atau dalil ini menunjukkan barang ini haram. Ya, tetapi sebenarnya dalil ini salah. Itu. Kalau tadi kan udah nggak mau cari tahu dah, ya nggak mau cari tahu dalilnya, dasarnya ini halal apa haram, pokoknya udah dah, karena saya nggak tahu, subhat aja. Ada lagi yang mencari tahu akhirnya dia dapat hukumnya tentang barang ini halal menurut dia dengan dasar hadis atau dalil-dalil, tetapi sebenarnya dia prasangka dia itu benar, padahal bukan itu dalilnya. Gitu. Wa yakunu ma'juran ala ijtihadi, tetapi yang begini dapat pahala karena dia udah usaha nyari dasarnya. Itu. Wa maghfuran lahu khat'uhu, dan diampunin atas kesalahan penafsiran hadisnya, dalilnya. Ya, dia adami itimadi, karena dia nggak sengaja nyari-nyari dalil yang membenarkan gitu. Emang dia nyari dalil, tapi ternyata menurut kebenarannya sebenarnya ini dalilnya bukan ini, tetapi dia dikatakan dimaafkan, bahkan dapat pahala karena berusaha mencari dalil. Paham ya? Itu kelompok yang kedua. Ya, yang pertama tadi kan begitu, dia nggak mau tahu aja udah, karena dia nggak ngerti ini halal apa haram, udah dikatakan subhat, udah dia nggak berani. Yang satu lagi berusaha mencari hukumnya, dan dia dapat hukumnya dengan dalil-dalil yang dianggap dengan dalil ini sah gitu, nggak subhat lagi. Ternyata dalilnya salah sebenarnya, tetapi diampuni Allah karena dia juga dapat pahala loh. Kenapa? Dia udah berusaha mencari dalilnya. Gitu. Ya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, itu tadi manusia terbagi begitu. Ya, yang pertama yang diem aja. Yang kedua yang coba nyari hadis atau dasar lah, hadis hukum ayat Qur'annya, tapi ternyata salah nafsirin. Tetapi dia nggak sengaja tuh, li adami itimadi, bukan karena sengaja. Gitu. Emang dia nggak tahu kalau ternyata ilmunya nggak nyampe mungkin ya, tafsirannya nggak sampai, ternyata salah sebenarnya. Hah? Ya kan kalau pas sudah tahu haram kan jadi, ya misalnya dia mendapat hukumnya itu halal gitu, ternyata ini salah penafsiran, tahu-taunya haram. Nah, tahu-taunya haram dari mana? Iya, berarti kan kalau dia tahu haram berarti hukumnya haram juga, jelas juga. Ya kan, kalau hukumnya halal jelas, kalau hukumnya haram jelas. Ini kan yang nggak jelas halal. Nah, kalau tahu oh haram berarti jelas dong haram, bukan subhat. Gitu. Oh ternyata haram, iya berarti jelas juga, jelas haramnya, kan jelas haramnya, jelas halalnya. Itu. Ya. Ya ini kan dia nggak tahu ternyata dasarnya yang dipakai, misalnya dia mengatakan ini halal, ternyata itu haram, tapi dia nggak tahu kalau itu haram. Nah itu tetap jadi subhat kan buat dia. Dikatakan salah menurut Allah ya. Ya.
Tapi kan kalau dia udah berapa tahun, tahunnya tahu dasarnya bahwa ada dasarnya itu haram, ya pasti kan dia berhenti langsung. Itu. Karena kan selama dia belum dapat yang jelas, dia meyakini yang itu, kan gitu. Tapi kan dia udah berusaha yakin, nggak yang kayak awal. Yang pertama kan udah nggak berani aja, udah subhat aja dah gitu. Dia berusaha untuk mencari dalil untuk meyakini ini hukumnya halal atau haram gitu. Ya. Misalnya dia menghukumi halal, nah kalau tahu haram, ya berarti jelas juga haram kan gitu. Ya. Yang penting jelas antara halal atau haram gitu. Waqala sallallahu alaihi wasallam paman taqwa subhat. Nah, perkataan Nabi yang di hadis awalnya ini bahwa siapa yang takwa atas subhat atau siapa yang takut terjerumus kepada yang subhat, maksudnya menghindari hal-hal yang subhat, faqad istabro'a li dinihi wa alidihi, maka dia telah membebaskan, menyelamatkan agama dan kehormatannya. Itu kan hadisnya begitu. Maksudnya apa? Waman waqa'a fi subhat, siapa orang yang bakal jatuh ke subhat, maksudnya biasain ngerjain yang subhat, lakuin yang subhat, waqa'a fil haram, kemungkinan dia akan jatuh ke tempat yang haram. Begitu. Itu kan hadisnya di awal kan begitu hadis. Faqasama nasu fil umuril mustabihati ila qismaini. Maka itu manusia dibagi menjadi dua bagian tentang orang-orang yang mengalami kesubhatan, kesamaran hukum. Wa hadza inama huwa binisbati ila man huwa mustabihatun alaih. Ya. Dan ini bahwa sesungguhnya apa-apa yang dia dinisbatkan, ada dihubungkan, disambungkan kepada orang yang samar, yang dalam keraguan. Bahwa man la ya'lamuha, yaitu orang yang enggak tahu. Fa amma man kana aliman biha, adapun orang yang tahu, tapi madalla ilmuhu alaiha, pasti dia akan ngikutin ilmunya. Ini maksudnya dua orang yang enggak paham ilmunya. Ada dua bentuk orang-orang yang nggak paham ilmu, makanya subhat buat dia karena nggak tahu ilmu. Bagi yang tahu pasti akan berpegang pada ilmunya, dan itu dikatakan dia nggak subhat karena dia tahu ilmunya. Ya, padahal kakis musalis. Nah itu adalah bagian yang ketiga. Kan ada dua golongan. Kalau yang tahu berarti golongan ketiga. Itu namanya bukan orang yang subhat, orang yang tahu. Ya, lam yazkurhu li zuhuri hukmi. Tidak disebutin di sini karena sudah jelas hukumnya. Karena dia tahu, berarti nggak masuk subhat. Ya. Fa inna hadzal qismu afdalul aqsamu salasat. Jadi yang ketiga itu adalah bagian yang paling afdal daripada tiga bagian ini. Maksudnya yang nggak tahu ada dua nih, orang-orang yang subhat. Yang satu orang tahu. Nah ini udah nggak usah dibohong, udah usah dibahas. Karena ya udah tahu, berarti nggak subhat. Di anu alima haqnallahi fi hadil umuril mustabihati ala nas. Karena dia tahu hukum-hukum Allah yang mana perkara ini subhat buat manusia. Itu golongan ketiga. Wa taba ilmahu bidzalik, dan dia mengikuti ilmunya dengan hukum-hukum itu. Wa amma man la ya'lamu hukmallahi fiha fahum qismanina. Yang dimaksud ini orang-orang yang enggak tahu hukum-hukum ini termasuk dua orang, dua kelompok. Dua bagian itu orang-orang yang subhatnya dua. Ada ahaduhuma, salah satu dari keduanya adalah man yattaqi hadil subhat, orang yang menghindari atau takwa, takut menjauhi hal yang subhat, listibahiha alaih, karena kesamaran hukumnya, dan dia nggak cari tahu, sama kayak tadi ya. Fahada qad istabra alidinihi wa irdi. Nah ini yang termasuk hadis Nabi tadi, dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dia langsung menghindari aja, karena dia nggak tahu hukumnya. Ini barang subhat, ini hukum subhat, ini kasus subhat, dia langsung menghindari aja. Menghindari tujuannya apa? Sesuai sama hadis Nabi. Dia menghindari langsung karena berusaha menyelamatkan agama dan kehormatannya. Gitu. Makanya Nabi bilang, siapa yang menghindari yang subhat, maka dia terbebas agamanya dari ya kesalahan, dan kehormatannya akan terjaga. Ya, siapa yang tetap ngerjain yang subhat, khawatir dia akan masuk kepada yang haram. Gitu. Itu kan hadisnya. Wa makna istabro, enggak usah nih, terus pindah halaman salaf ahli paman taqal umuro, siapa orang yang menghindari perkara-perkara mustabihah wajtinabaha, dan menjauhinya perkara yang subhat sama, dan dia menjauhinya, faqad hasana irdahu minal qadah,
wasain, maka dia telah membentengi kehormatannya dari keburukan dan kecelaan, ketercelaan di mata manusia, di mata Allah. Maka dia telah menjaga, membentengi dirinya kalau sudah mau menjauhi yang subhat. Ada khili alamallahi yajtanibuha, yang mana ketercelaan, keburukan itu akan terkena bagi orang yang mengerjakan yang subhat. Wa bi hadza dalilun ala anna man irtakaba subhat. Ini suatu dalil di mana siapa orang yang mengerjakan yang subhat, faqad arada nafsahu lil qadah. Sesungguhnya dia telah menyemburkan dirinya kepada keburukan. Maksudnya dia sudah menghancurkan kehormatannya sendiri. Ya, fihi wa ta'an, dan juga dia telah menyemburkan dirinya kepada kehinaan, kecelaan. Kama qala ba'du salaf, seperti apa yang dikatakan orang-orang terdahulu, man arada nafsahu lil tuhmi fala yalumana man asa'a bihi zonna. Ya, siapa orang yang membuka dirinya atau membuka ruang buat dirinya dicurigai, maka jangan nyalahin kalau orang berprasangka buruk sama dia. Paham nggak? Paham nggak maksudnya? Siapa orang yang membuka dirinya untuk dicurigai, maka jangan salahin orang kalau orang curiga sama dia. Paham nggak? Ya, maksudnya apa? Sebenarnya orang menghinain kita itu bukan salah orang, bukan salah pada hakikatnya. Itu salah kita yang sudah membuat diri kita dihinain. Karena kita membuat diri kita dihina, akhirnya orang cuma efek menghina kita, efek dari perbuatan kita yang hina. Ya, jadi orang pun menghormati kita, itu cuma efek dari perbuatan kita yang bijaksana, kita yang menjaga kehormatan diri kita, akhirnya efeknya orang menghormati. Jadi jangan pernah nyalahin orang yang menghormati, atau jangan menyalahkan orang yang menghinain kita. Orang menghinain kita itu sebab perbuatan kita sendiri. Ya, itu jadi kita harus renungin tuh hal kayak gitu. Kalau ada orang, jadi makanya di sini kan fala yalumanna man asa'a bihi zon. Jadi jangan salahin siapapun orang yang menjelekin kita. Karena apa? Karena biasanya itu terjadi gara-gara perbuatan kita sendiri. Jadi harus kita salahin ada diri kita sendiri. Makanya dikatakan gitu, man arada nafsahu lituhmi, siapa orang yang menampilkan dirinya untuk dipenuhi curiga, untuk dituduh, maka jangan salahin orang kalau orang berprasangka buruk sama dia. Maksudnya salah satu contoh juga, jangan salahin orang kalau orang nggak percaya sama kita, karena kita sering bohong soalnya. Gitu. Kalau kita sering bohong, jangan salahin orang nggak percaya sama kita. Kenapa orang nggak percaya sama kita? Karena kita sering bohong. Itu. Ya. Jadi, kok orang nggak percaya sama gue? Jangan salahin orang nggak percaya sama kita. Orang nggak percaya itu karena faktor kita yang membuka diri kita untuk dianggap orang yang pendusta. Ya. Paham ya? Itu jadi hinaan, cacian, makian, ya, kerendahan hidup, diinjak-injak atau apa, itu cuma efek. Yang membuat itu kan sebenarnya kita sendiri. Ya. Paham ya? Ya tahulah kalau kehidupan itu, jadi kita harus introspeksi diri. Ya, ama asobakum min musibah bima kasabat aydikum. Apapun musibah yang terjadi sama hidupmu itu ulah tanganmu sendiri. Itu ayatnya. Ya. Itu jadi semua sebenarnya sebab kita sendiri. Itu jadi berurusan dengan kisah ini, bahwa kalau kita terbiasa dengan hal-hal yang subhat, nantinya dapat kecelaan di dalam kehidupan, jangan salahin karena kitanya terlalu sembarangan sama hidup. Gitu. Jadi orang sembarangin. Ya, kalau kita sembarangan, orang sembarangin kita. Itu. Ya. Waruya wa fi riwayat Tirmizi fi hadil hadis, di hadal hadisi, paman tarokaha istabro alidinihi wa irdihi, siapa orang yang
meninggalkan yang subhat, maka terbebas agama dan kehormatannya. Faqad salima, maka dia telah selamat. Wal makna annahu yatrukuha bihadzal qasd. Ya. Dalam hadis ini dimaksudkan bahwa mereka meninggalkan semua hal-hal yang subhat itu dengan maksud agar agamanya, kehormatannya terjaga, tidak terhina di mata manusia. Wa huwa bara'atun dinihi wa irdihi min naqs, yaitu terbebasnya agama dan kehormatannya dari kekurangan, kehinaan, keaiban. La li gordin akharin fasidin min riya wa nahwi. Tapi bukan maksudnya ya untuk hal yang rusak, yaitu riya. Nah ini ya di lapangannya gimana nih? Kita menjaga kehormatan kita agar tidak dihina itu karena riya apa karena Allah? Ya. Caranya gimana jadinya? Kita tidak melakukan hal-hal yang membuat hina itu karena faktor malu di masyarakat, apa faktor menjaga diri agar gimana caranya biar jaga diri bukan dikatakan riya? Kan kita biar orang nggak nginain gue. Nah ini kan bukannya riya begitu. Terus gimana? Nggak boleh riya soalnya. Jadi bukan karena pandangan manusia gitu. Tapi kan emang kita disuruh jaga kehormatan biar nggak dipandang hina. Ada kan dipandang hina manusia juga. Ayo. Bukan itu riya. Tapi tadi nggak boleh riya. Ya. Ini masalahnya ada nanti di bawah. Ya memang itu muruah. Nah ini karena bab ini yang harus kita dalamin lagi. Bedanya tipis memang, ini harus diukur antara muruah sama riya. Muruah ngerti? Enggak. Riya kayaknya ngerti banget dah ya. Muruah itu menjaga kehormatan diri sebagai manusia, sebagai orang Islam yang dengan kita menjaga diri kita menjadi baik agar Allah tidak menghina agama ini, tidak menyepelekan agama ini. Makanya kita harus rapi, bersih, terhormat agar agama ini tidak dihinakan. Itu muruah. Emang beda tipis sama riya, iya. Itu kalau orang sebagai khotbah Jumat misalnya, dia pakai pakaian kebesaran, bukan kegedean, kebesaran, ya. Pakai jubah, pakai itu untuk muruah agar terhormat agama ini. Tetapi kan ini beda tipis sama riya. Itu. Nah makanya tadi hadis Nabi adalah orang akan terbebas dirinya, agamanya dan juga kehormatannya. Nah ini kehormatan ini terus dijaga, niatnya kemana? Ada dua soalnya, antara riya atau muruah. Gitu. Nah itu tinggal mainan hati aja tuh. Sulit itu ya. Antara kita pakai pakaian rapih begini, pakaian yang cakep ini untuk penghormatan agama ini, untuk menjaga kewibawaan agama ini, apa untuk show sama orang, untuk nunjukin ke, nah itu antara riya di situ. Riya itu pengen dilihat orang hebat, cakep. Tapi banyak ulama-ulama pakainya cakep itu untuk menghormati agama ini. Gitu. Makanya huzu zinatakum inda kulli masjidin, pakailah perhiasanmu kalau ke masjid itu untuk muruah, menjaga kewibawaan agama kita. Ya, jangan pakai baju yang jelek-jelek. Ya. Nah, kalau ke mall pakai baju cakep, nah ini udah riya kan gitu. Ya, ke masjid pakai baju cakep jika bisa riya, tetapi niatin ke situ. Ini menjaga ajaran agama kita, menjaga kewibawaan agama ini, kemuliaan agama ini, pakaian kita harus cakep, bersih. Ya. Dan kadang juga kita harus punya kemapanan hidup. Ya, itu adalah bisa jadi antara niatnya riya, membanggakan diri, sombong, atau untuk menjaga agama ini tetap terhormat. Jadi harus punya materi, punya jabatan, tergantung niat ini. Ya, emang beda tipis antara riya dan muruah. Ya, penjagaan kehormatan diri demi agama ini. Ya, itu tinggal kita renungin. Kita udah cukup banyak 7 tangga, udah paham lah ya cara mengelola antara niatnya kemana gitu. Ya tuh, tapi itu udah sorokol ya, udah sorokol. Nyariin aja dah. Lalu mana lagi nih?
Berarti wa adzama man taraka ma yasbahu alaihi. Yang asal yang kedua tuh di bait ke bawah. Al-qismu ya. Ismu sani, bagian yang kedua. Ismul awal yang mana tuh? Yang kedua adalah mawaqa'a fi subhati ma'a kauniha mustabihan indahu. Nah ini. Yang kedua adalah siapa orang-orang yang jatuh ke dalam hal subhat. Ya. Dia mengerjakan hal yang subhat. Ya, ma'a kauniha mustabihatan indahu. Perkara itu bersamaan dengan perkara itu memang samar bagi dirinya. Dia tahu ini subhat. Gitu. Dia tahu ini subhat, dia ngerjain. Ya. Fa amma man ata say'an mimma yazunnuhu nasu subhatan, ya. Maksudnya ini bagi umumnya manusia mengatakan subhat dan dia tahu orang-orang bilangnya subhat, tapi dia tahu ilmunya. Paham enggak? Ya. Kan banyak, nanti ada contohnya. Ya. Fa amma man ata, adapun orang-orang yang mengerjakan sesuatu mimma yazunnuhu nasu subhatan, yang mana orang-orang bilangnya itu subhat, ya. Siapa orang yang mengerjakan sesuatu yang orang-orang bilangnya itu subhat, gitu. Di ilmihi bi anahu halalun fi nafsil amr, tapi dia tahu dasar hukumnya ini halal, gitu. Paham nggak? Jadi cuma emang dia doang tahu. Ini biasanya ulama-ulama nih yang begitu. Ya, kita bilang ulama begitu, gini gitu. Karena buat kita tuh subhat, tapi dibuat dia enggak, karena dia tahu ilmunya, gitu. Nah makanya siapa orang yang mengerjakan sesuatu yang subhat menurut orang-orang, padahal dia tahu ilmunya itu halal, gitu. Cuma dia yang tahu soalnya. Ya. Fala jaraha alaihi minallahi fi dzalik. Enggak dosa dia ngerjain itu. Karena dia yakin halal, dia kan enggak subhat buat dia. Ya. Lakin idza khasya min ta'nin nas alaihi fi dzalik, tetapi kalau dia khawatir akan menjadi celaan bagi manusia, akan jadi fitnah di manusia, ya. Karena tarkuha hina izin. Ya, lebih baik ditinggalin. Itu, paham? Kalau takutnya jadi masalah fitnah di masyarakat, mendingan dia tinggalin kerjaan itu. Istibra'an li irdi, untuk menjaga atau menyelamatkan kehormatannya. Daripada nanti dibully, gitu, difitnah, ya. Mending dia tinggalin demi menjaga kehormatan dan kewibawaannya. Fayakunu hasanan, ya, biar terpandang menjadi orang yang baik, gitu. Wa hadza kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini seperti apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Liman ra'ahu waqifan ma'a Sofiyah, saat beliau di luaran malam-malam gitu ya, berduaan sama perempuan Nabi Muhammad. Ya. Kan zaman dulu gelap lagi. Ya belum ada lampu. Ya, lalu ada orang lewat. Nabi langsung bilang, "Ini Sofia, bini saya," gitu. Ya. Padahal Nabi, orang kan ngeliatnya subhat, nggak jelas hukumnya. Ini Nabi sama siapa itu, ya kan? Perempuan tuh halal apa enggak buat Nabi? Kan nggak ketahuan tuh perempuan siapa. Akhirnya kan perkaranya subhat buat orang yang lewat. Siapa itu yang sama Nabi? Buat Nabi nggak subhat apa? Emang bininya gitu. Halal. Nah, daripada menjadi fitnah, Nabi langsung ngomong, yang lewat tuh, ini bini saya, gitu. Oh, gitu. Jadi menghilangkan kesubhatan. Kalau Nabi diamin aja, takut menjadi fitnah. Walaupun buat Nabi ya bodo amat. Ya ini sah kok, halal, gitu. Enggak. Tetapi karena pandangan orang itu menjadi subhat, nah ini bisa jadi buruk nanti, fitnah. Akhirnya Nabi berusaha untuk tidak menjadi fitnah. Dia menjelaskan ini, ya, innaha Sofiyatun binti Huyyi, gitu. Ini adalah Sofiyah binti Huyyi, gitu. Sofiyah itu bininya yang orang Yahudi. Itu paham ya? Jadi dia menghilangkan kesubhatan daripada dibiarkan begitu nanti menjadi fitnah. Kalau begitu riya kan tuh? Nabi nggak riya ya kan, justru malah menghindari suatu fitnah. Ya. Riya banget bentang-bentang punya bini gitu. Yang jalan belum kawin lagi kan gitu. Kayak ocak gitu kan. Bini gue nih, riya banget sih lo gitu. Berdua codet lagi. Ocak sama codet jalan gitu. Ya Esar lagi sama bininya. Siapa tuh Esar? Bini gue riya banget tuh bentang punya bini gitu.
Masa begitu? Dianya aja emang hasut aja. Ya, itu lain. Lalu wa kharaja Anasun ila Jumu'ah. Anas siapa nih? Anas bin Malik ya? Nggak ada penjelasan Anas mana nih? Anas bin Malik mungkin sahabat Nabi. Suatu ketika cerita ada lagi Anas ini keluar untuk sembahyang Jumat. Ya. Para Anasa, beliau melihat manusia qad shollu wa raja'u, sudah sembahyang dan pada mau pulang. Jadi terlambat nih dia. Ya, dia mau datang, pernah begitu. Dia mau ke masjid, orang lagi pada pulang lah, lagi pada pulang gitu. Ya. Pastahya, lalu dia malu dong kalau nerusin gimana urusannya. Padahal kalau mau lalu dimasuk suatu tempat, la yarahun nasu fi, enggak dilihat orang. Nah, ini suatu ya hal bahwa dia menghindari fitnah. Begitu. Ya. Paham ya? Boleh begitu karena daripada jadi fitnah. Nah, ulama dah enggak membayang Jumat berangkat baru datang gitu. Ya, walaupun sah-sah aja mungkin dia tahu hukumnya. Kenapa? Karena dia tertidur kan nggak wajib gitu. Tapi kan masyarakat mana mau tahu gitu, lambat aja dah gitu, nggak main Jumat tuh dia gitu. Padahal kan banyak kisah-kisahnya. Atau kitanya ada, ya kita pernah dengar cerita kalau ada orang lagi kebakaran kita nolongin, itu boleh nggak sembahyang Jumat? Utamain nolongin orang kebakaran. Kan banyak kisah-kisahnya kita nggak tahu, ketiduran kebangun tahu-tahu udah. Nah, itu juga nggak apa-apa. Tapi kan masyarakat nggak mau tahu tuh. Ya, akhirnya dia menghindari subhat, menghindari fitnah celak, dia ngumpet gitu. Ya. Maqala dikatakan sini malla yastahi minanas tasti minallah. Siapa yang enggak malu sama manusia berarti enggak malu sama Allah. Nah, ini memang masalah riya di sini tipis nih ya. Riya apa? Karena Allah. Al-Khara Tabrani marfu'an. Ya. Ini Tabrani yang ngeluarin secara marfu, tetapi la yasihu katanya. Hadis ini enggak sahih. Siapa yang enggak malu sama manusia berarti enggak malu sama Allah. Itu hadis itu dikatakan la yasihu. Enggak sahih karena emang agak lebih ke riya sih jadinya. Wa in atadzalika li i'tiqadihi annahu halalun, jikalau dia melakukan itu semua dengan i'tikadnya bahwa itu halal, imma bijtihadin sa'in, ya, adapun dengan ijtihad yang sungguh-sungguh gitu, diperkenankan, atau taklidin sa'in, atau taklid itu mencari dasar-dasar ngambil secara serius gitu, berkenan, wakana mukhtian tetapi ternyata dia keliru. Maksudnya orang yang meyakini ini halal, dia udah cari secara serius tuh hukum-hukumnya, ternyata tetap keliru, salah gitu. Wa hukmu ladzi qablahu, hukumnya sama yang pertama tadi. Apaan? Diampunin, dimaafin, bahkan dikasih pahala karena dia nggak sengaja. Ya, begitu. Fa'in kana ijtihadu dha'ifan, tapi kalau ijtihadnya, ya usaha mencari dalilnya itu lemah, asal-asalan, mungkin malas-malasan, sekedar cari aja taklidu ghairu sa'in, ya, taklidnya juga enggak diperkenankan. Wa inna ma hamala alaihi majaradat tiba'il hawa, dan sesungguhnya apa-apa yang terdorong murni karena hawa nafsu. Jadi narik dalilnya karena hawa nafsu. Dalil-dalil yang kayaknya gimana caranya nih halal ya gitu, cari dalil-dalil yang membuat itu halal. Ya, fa hukmu man ata ma'a istibahihi alaih, maka hukumnya hukum seperti dia mengerjakan hal yang subhat. Ya, maksudnya tetap dia dikatakan ngerjain yang subhat walaupun dia bilang halal nih, hukumnya halal, tetapi hukum itu dibuat karena hawa nafsu, make dalil yang sesuai hawa nafsunya, tetap aja tidak diterima, tetap jatuhnya itu subhat. Ya, nggak haram karena nggak ketahuan haram juga kan, ya, tapi subhat. Waladhi ya'ti bisubhat, orang yang melakukan hal-hal yang subhat ma'istibahi alaihi, yang dia tahu itu subhat, faqad akhbara anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil haram. Nabi Muhammad telah menyatakan bahwa dia akan masuk ke dalam yang haram. Wa tafsirun bi ayainain. Ini ada dua
Banyak masih. Ya. Sampai sini aja dulu. Insyaallah ada manfaatnya. Bihadzi wa bihadratin Nabi. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ladin Al-Ta'adim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Rabbana irhamna ya Rahman irhamna ya Rahman irhamna warhamna warham walidina fa'na bi walamtana wa alimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatikal wasi'ir arhamar rahimin sallallahu Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.